Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita Kamis 29 Desember 2022, hari kelima dalam oktav Natal. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, simbolisasi kita menjadi seorang beriman, kita terima melalui rahmat baptisan. Dan perjalanan kita untuk meneguhkan kita menjadi seorang beriman, lahir dari pengajaran-pengajaran yang kita terima atau pengetahuan, dan juga lahir dari pengalaman kita secara pribadi, pengalaman rohani di mana Allah memberkati, di mana Allah melindungi, dan juga menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Rasul Yohanes dalam bacaan pertama berkata demikian, "Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sebab barang siapa berkata, aku mengenal Allah tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta." Realitas hidup kita tidak bisa kita sangkal lagi bahwa kita ini sudah menjadi orang yang beriman, orang yang mengenal Allah. Namun keterpanggilan kita untuk mewujudkannya secara konkret dalam perjalanan hidup, itulah yang menjadi tantangannya. Namun marilah kita yakin bahwa kita yang selalu berada bersama dengan Allah karena pengenalan dan juga pengalaman kita, harusnya akan semakin memampukan kita untuk hidup bertindak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Salah satu contoh yang diangkat Rasul Yohanes adalah bagaimana kita telah mengenal dan menerima berkat dari Tuhan adalah kesanggupan kita untuk mengasihi saudara kita. Sebab mengasihi saudara berarti kita berada di dalam terang. Namun dalam pengalaman kita atau sekurang-kurangnya saya sebagai imam, yang sering kita temukan pengalaman bersama umat adalah bahwa susahnya atau sulitnya untuk sungguh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Rasul Yohanes sudah mengingatkan kita yang mengenal Allah harus hidup seturut perintah Allah. Maka mari kita berjuang untuk sungguh sanggup mengampuni saudara dan saudari kita. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini ditegaskan kembali bahwa Kristuslah cahaya para bangsa. Simeon pada masa tuanya, yang adalah seorang yang benar dan saleh hidupnya di hadapan Tuhan, menantikan penghiburan bagi Israel dalam diri Yesus Kristus. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Maka Simeon datang ke bait Allah di mana Yesus dipersembahkan. Perjumpaan Yohanes dan Simeon membawa sukacita bagi Simeon sendiri. Maka dia berseru, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu." Inilah ungkapan iman dari Simeon atas perjumpaannya dengan Tuhan. Maka sukacita meliputi dia, bahkan dia berseru, "Saya bersedia, saya telah siap untuk meninggalkan dunia ini karena perjumpaannya bersama dengan Tuhan." Simeon mau meneguhkan kita bahwa hidup yang bersama dengan Tuhan bukan hanya untuk hidup dunia ini, tapi sebenarnya adalah hidup yang kekal. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini permenungan kita adalah yang pertama, bagaimana kita yang menyebut diri sebagai orang yang beriman mengaplikasikannya dalam hidup sehari-hari, khususnya keberanian dan kesanggupan kita untuk memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, bagaimana dengan pengalaman Simeon ketika berjumpa dengan Tuhan. Maka dia mengungkapkan segalanya, bahkan kerinduannya untuk selalu bersama dengan Dia. Maka kita juga yang sudah berjumpa dengan Tuhan lewat pengalaman kita, bagaimana kita menyikapinya. Marilah bersyukur, marilah bersorak-sorai, karena Dialah penyelamat bagi kita. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.